teman-teman saya ajak untuk menghayati bahwa kalau ingin jadi orang besar itu jangan takut menghadapi masalah besar, karena Musa itu menjadi besar diberikan oleh Tuhan masalah-masalah besar sejak kecil. No number share. I'm sorry, no number share. No food. No food. I'm sorry. 这个只是为了寻找你的利益，但是我们现在告诉你们，上面你入台，你来跟我。 Ini ya. 上面你入台。 Lalu tanya. 这个好了，他是真的。 Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kurnia Ibu, founder Rich Entrepreneur Academy. Nah, saat ini kita semua sedang berada di Mesir. Dalam rangka apa? Kita setiap tahun punya program namanya Umroh Backpacker Plus. Nah, kali ini kita umrohnya 10 hari di Mekah Madinah dan ada plusnya kita 4 hari di Mesir. Kenapa program saya selalu kasih plus dan ada format backpacker? Supaya selain kita bisa umroh untuk setiap tahun beribadah umroh, mengirimkan proposal hidup kita selama 1 tahun, meminta kepadanya untuk dikabulkan, juga dalam rangka agar ada nilai plus yang kita bisa hadirkan selama perjalanan meninggalkan tanah air. Salah satunya ini, rombongan sedang saya ajak pergi ke Museum Papyrus namanya, dari tempat di mana museum tempat ditemukannya kertas pertama kali ya pada zaman Fir'aun Ramses 3200 tahun sebelum Masehi. Kertas dibuat dari pohon papirus dan itulah yang membawa awal sejarah manuskrip. Semua dokumen ditulis dalam kertas. Nah, apa makna lain dari teman-teman saya ajak umroh plus ke Mesir? Karena banyak yang bisa kita pelajari ketika mengajak jamaah itu pergi ke Mesir. Ingat, Mesir ini adalah sebuah negeri di mana Tuhan satu menyebutkan secara langsung nama kota Mesir atau negeri Mesir itu di dalam Al-Quran di 7 ayat di surat yang berbeda. Yang kedua, Mesir adalah sebuah kota di mana nabi-nabi besar banyak diturunkan di negeri itu. Nah, apa makna yang saya akan sampaikan kepada teman-teman backpacker? Yang pertama, kita bisa belajar dari kisah Musa. Nabi Musa itu sudah di dalam tanda kutip ya dikondisikan penuh dengan penderitaan sejak kecil. Sejak bayi pun sudah dibuang oleh ibunya lewat sungai Nil karena ketakutan terhadap Fir'aun. Bayi dibuang, Anda bayangkan ya, sampai dewasanya pun seperti itu, diusir tanah Mesir. Bahkan ketika dia melawan kelaliman Raja Fir'aun, dia dikejar-kejar sampai tepi Laut Merah dalam kondisi terdesak ya, dikejar-kejar pasukan sihir mau dibunuh. Apa maknanya? Bahwa orang-orang besar itu ternyata prosesnya diawali dari masalah-masalah yang besar. Artinya, teman-teman saya ajak untuk menghayati bahwa kalau ingin jadi orang besar itu jangan takut menghadapi masalah besar, karena Musa itu menjadi besar diberikan oleh Tuhan masalah-masalah besar sejak kecil. Ujungnya pasti, endingnya pasti akan diangkat derajatnya, akan ditinggikan kemuliaannya, karena Tuhan percaya kita bisa menyelesaikan masalah-masalah besar itu. Itu makna yang pertama dari perjalanan umroh kita plus Mesir. Yang kedua, kalau kita bicara Musa, ingat, apakah Musa itu nabi yang sempurna? Tidak. Ketika dia melawan Fir'aun untuk menghilangkan kebejatan moral masyarakatnya dan melawan kelaliman, kekejaman pemerintahannya,
dia awalnya juga gentar, takut, khawatir. Maka apa yang dia lakukan? Dia minta kepada Allah teman agar dia bisa kuat. Siapa? Allah SWT mengirimkan Harun yang masih keponakannya atau keluarganya. Dia ditemani dalam perjuangannya mensiarkan agamanya, mentauhidkan Tuhan ya kepada masyarakat Mesir, ke masyarakat umatnya pada saat itu ya. Selain itu Tuhan masih ngirim yang namanya Nabi Khidir. Untuk apa? Sebagai teman diskusi, teman dialog untuk menghayati ilmu kehidupan yang baru. Artinya apa? Kalau kita mau kuat menghadapi cobaan hidup ini, jangan dihadapi sendirian. Musa saja butuh Harun, butuh Khidir, apalagi kita. Artinya apa? Tuhan sebetulnya telah mengirimkan teman-teman terbaik dalam hidup kita untuk menyelesaikan masalah-masalah hidup kita. Jangan takut. Untuk itulah penting dalam hidup ini kita punya komunitas, ya. Penting hidup ini kita punya komunitas. Gabung masuk ke dalam kelompok-kelompok yang positif, yang kontributif, yang punya visi yang jelas, supaya ketika Anda punya masalah, Anda bisa menyelesaikan dengan mudah karena ada teman-teman yang ikut memikirkan masalah Anda dan memberikan solusinya. Itu makna yang kedua. Nah, makna yang ketiga dari perjalanan umroh backpacker plus Mesir ini adalah, ingat, Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun sampai tepian Sungai Nil atau Laut Merah, berlari terus menghadapi kejaran pasukan Fir'aun dan tukang sihirnya sampai kepentok di pinggir laut, sehingga dia merasa sudah jalan buntu dan saat itu ada kematian karena adanya hamparan sungai, hamparan air yang tidak mungkin dilewati karena arusnya deras. Apa yang terjadi? Dia yakin dan bersyukur kepada Allah, seandainya saya tetap bersama Allah, saya yakin dengan kebesaran Allah, pasti akan ada solusi. Nah, benar kan? Tuhan Allah SWT membisikkan ke dalam hatinya, ke sanubarinya, Musa, tolong pukulkan tongkatmu itu ke air. Dan seketika air terbelah menjadi jalan untuk kemudahan bagi Musa menerabas air dan menyelamatkan umatnya. Ternyata solusi itu sudah ada di dalam genggaman tangannya. Apa maknanya? Maknanya adalah kadang-kadang kita tidak sadar bahwa solusi dari problem-problem hidup kita itu sudah berada di dekat dengan kita, bahkan ada di tangan kita sendiri. Nah, kita tidak sadar itu. Coba kalau kita sadar seperti Musa sadar, maka pada saat-saat kita merasa kuldesak, kepentok, hati kita akan bicara. Saatnya kamu keluar dari masalah, pukul dan pakai tongkat Nabi Musa. Artinya apa? Setiap masalah ada solusinya, ada masa tempo waktunya. Jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti sebelum kepentok betul. Karena pada saat kepentok, secara ajaib Tuhan akan memberikan dalam tanda kutip mukjizat, akan memberikan tongkat Nabi Musa, dan pada saat itulah Anda akan keluar dari masalahnya. Jadi ingat, dalam konteks perjalanan umroh kita kali ini ada 3 yang kita pelajari dari Nabi Musa. Yang pertama, ya, Nabi Musa itu lahir lewat proses yang begitu menyakitkan. Ya. Yang kedua, Musa itu membutuhkan teman, komunitas, network jaringan. Jangan hidup sendiri, hiduplah bersama teman-teman Anda, teman-teman komunitas, dan juga networking. Dan yang terakhir, percaya bahwa solusi itu sudah disiapkan Tuhan. Kita diberi masalah, kita pasti diberi jawabannya. Nah, saya kira itu yang kita bisa maknai dari perjalanan umroh backpacker tahun 2017 ini bersama komunitas Risk and Content Academy. Tahun depan kita akan adakan lagi program umroh backpacker plus seperti ini juga. Bisa jadi ke Mesir dan juga umrohnya, atau kita ke negara lain seperti Palestina, Yordan, kemudian Turki, atau kota-kota yang lain yang belum kita singgahi dan di situ ada sejarah spiritualitas yang harus kita pelajari. Itu sampai ketemu dengan saya di Umroh Backpacker 2018 dan tahun berikutnya. Dan kita bisa ketemu di acara seminar dan workshop saya, seminar Rich Entrepreneur Academy di 48 kota. Seminar bertema sukses bisnis modal KTP dan keliling dunia modal KTP. Jadwal dan waktunya Anda bisa akses di www.amongkurniaibu.com. Begitu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses untuk semuanya. Saya akan lihat-lihat keliling di sini.